Hey everyone, kembali lagi bersama kami di program online Bible Reading. Masih berempat hari ini. Ada saya Timothy Purnomo, ada Mas Aryo Wicaksono, ada Irsan dan juga Benny. Hai. Halo. Hai semua, balik lagi. Kita masih di Kisah Para Rasul nih, terakhir di chapter 24 ya. Pasal 24 ya. Ya. Kita terakhir belajar tentang Felix ya, tentang Felix ya. Jadi Paulus ada di hadapan Felix kalau nggak salah ya. Ya, betul. Oke. Oh ya, seperti biasa kami mau menyapa dahulu semua teman-teman yang menyaksikan atau mendengar. Kami yakin pasti teman-teman tetap selalu sehat, selalu dalam keadaan aman ya, lalu tetap produktif, lalu juga selalu kreatif ya. Terus bergerak pokoknya. Kita semua harus terus bergerak. Di zaman seperti ini, transisi ya, kalau kita bisa bicara nih zaman transisi, kita harus terus bergerak supaya kita tahu mana yang benar, mana yang harus improve ya, mana yang harus mungkin diperbaiki bahkan. Oke. Sip, kita lanjut ya ke pasal 25 ya. Gue baca ya, gue belum baca. Kisah Para Rasul. Tunggu ya, sebentar. Aku mute dulu ya, ada suara soalnya. Oke, sip. Kisah Para Rasul 25. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar ya. Jadi terakhir tadi dia di Felix, lalu dia mau naik banding nih ke Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Wih. Ya, pelan-pelan nih. Seperti biasa, tips kita kalau baca Alkitab, ya buat teman-teman yang lagi baca Alkitab, biasakan tuh kayak kita benar-benar masuk ke dalam situasi itu.
gitu. Supaya kita tahu apa yang sedang terjadi, ya kan, tokoh-tokohnya siapa aja, tempatnya di mana, waktunya di mana, gitu loh. Jadi pada saat kita mengerti itu, kita nggak akan kayak, karena kita sering terjebak baca tuh kayak cepet, tes, lewat, oh cuman gini doang nggak ada apa-apa, lanjut lagi, nggak gini doang nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya untuk tadi yang terakhir kita baca di pasal 24, untuk maju ke pasal 25 itu makan waktu 2 tahun. Ya. Karena kita, ya kan, itu makan waktu 2 tahun loh. Untuk si Lukas untuk nulis lagi di 25 itu 2 tahun kemudian. Dia baru tulis lagi. Tapi kita bacanya tuh kayak, cepet aja. Nah, kenapa gitu? Berarti setelah 2 tahun, di ayat ketiga, yang ditulis begini. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Jadi mau suruh ke Yerusalem lagi. Jadi dia kayak bolak-balik aja nih orang, gitu. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Habis 2 tahun masih pengen bunuh nih orang. Gitu. Ya kan? Nah, kalau kita udah masuk ke dalam konteks yang tepat, wah gila gitu. Kalau kita cuma baca doang kan, oh ya tadi kan memang mau bunuh dia. Tapi pada saat kita tahu ini udah in 2 years, they are still itu kayak masih pengen bunuh si Paulus gitu loh. Ya. Jadi setelah baca itu, time-nya udah dapat, gimana? Menurut Irsan atau Mas Aryo, apa yang didapat nih dari perikop yang ini? Mungkin kalau menurutku sebenarnya dalam 2 tahun ini mereka masih pengen ngebunuh. Paulus kan dibilang dalam 2 penjara itu pun dia seperti tahanan bebas, maksudnya dia ringan ya, masih bisa orang-orang mengunjungi dia, belajar, dan mungkin di situ Paulus juga memuridkan banyak orang ya. Jadi kenapa masih dia dibenci setelah 2 tahun? Ya karena dia tetap bisa mengajar orang, beraktivitas, dia tetap bisa memuridkan, dan orang murid-muridnya itu yang istilahnya teman-temannya itu yang menyebarkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, berita tentang Tuhan. Betul. Makanya sampai tetap diincar terus gitu. Ya. Gila ya. Iya. Terus apa lagi nih? Itu juga dari situ ya kita jangan istilahnya walaupun terdalam situasi yang kayak gimana pun tetap bergerak terus kalau kata Timothy kan tadi. Bergerak terus, tetap beritakan gimana pun caranya. Zaman sekarang lebih banyak caranya lagi. Kita bisa ngabarin kabar baiknya juga lewat ya kita di podcast. Orang lagi sering dengerin podcast, kita bisa upload di podcast segala macam. Tidak terbatas lah. Betul. Pada saya sih gitu. Iya. Dan di sini yang menarik adalah Paulus berbicara dengan otoritas yang penuh gitu ya. Kita lihat deh waktu dia waktu dia bikin pembelaan ya di hadapan Festus ini ya. Dia di ayat 10 itu, di ayat 10 sampai ayat 11. Dia benar-benar bicara dengan otoritas yang, hey, lo ngadepin orang yang ngerti gitu ya. Jadi kalau kita tahu kebenaran, ya balik lagi nih, kalau kita tahu dan ngerti tentang kebenaran, maka apa yang keluar dari mulut kita juga seperti Roh Kudus udah kasih power gitu di dalam perkataan itu gitu loh. Ya, kan dia tahu apa yang dia bicarakan gitu. Iya, gitu loh. Padahal ini hal enteng gitu, bahwa Paulus lagi ngomong tentang aturan ya, hukum dan tata aturan ya. Hey, kalau gue di sini ya gue harus di sini dong, ngapain perlu ke Yerusalem segala macem gitu. Ya. Di satu sisi juga sebenarnya ya udah ketahuan juga lah, Paulusnya sendiri juga udah capek tim, gitu loh. Karena kan dibolak-balik gitu kan nggak jelas nih mau dikemanain, nggak beres-beres kan. Terus makanya pada akhirnya dia udah bilang aku naik banding kepada Kaisar. Dan ternyata terms ini ya terms di pengadilan. Appeal, gue mau appeal gitu loh. Jadi pada saat dia bilang mau naik banding, right to appeal di pemerintah Roma ini langsung, oh ya kalau dia minta right to appeal memang ini hak untuk dia naik banding. Udah langsung ke Kaisar aja, udah langsung mentok aja deh paling atas deh, lu mau gimana deh gitu. Ya, berarti kan artinya juga ya capek juga gitu loh, udah selama beberapa saat ini bolak-balik terus. Dan lucunya ya di dalam kehidupan ini akan ada selalu orang-orang yang kayak Felix, kayak Festus di sini ya, yang ya benar-benar mereka
mencari kesempatan dalam kesempitan demi kelancaran kehidupan atau kelancaran karir atau apa gitu ya. Ya. Gitu loh. Lanjut? Oke, lanjut. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Ya. Ada nama baru ya? Ya. Bernice ini cewek ya. Bernice cewek ya. Ya, Bernice istrinya Agripa. Oke. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya. Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Karena aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhkannya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Dan tentang seorang bernama Yesus. Ya. Highlight dulu. Ya. Yang sudah mati sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri, jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah, orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Lucu ya? Iya. Sebenarnya ini cerita lucu nih, jadi kayak komedi. Ya kan? Ngirim orang tapi nggak ada. Iya. Gitu. Makanya dia juga serba salah nih, si siapa? Si Festus ini. Ya kan? Festus nih bermuka dua banget ya, di depan orang Yahudi dia pro, di depan Agripa dia mau terlihat bahwa dia kerja benar ya. Betul. Harus begitu dong, politikus itu namanya. Benar. By the way nih, si Festus ini, Tim, kan datang lagi nih, ada karakter baru lagi nih yang datang kan? Iya. Agripa dan Bernike, gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca tuh di sejarahnya itu
kalau udah ke kaisar ya udah yang paling tinggi gitu. Cuman dengan datangnya si Agripa ini, ya kan, dia bilang ya udah deh. Jadi kan sebenarnya mereka lagi ngobrol-ngobrol doang nih. Dikunjungin sama Agripa, sama Bernice, diobrolin, tapi muncul tentang Yesus jadinya. Gitu. Jadi mau manapun pasti nama Tuhan Yesus juga yang dimuliakan, yang dikabarkan gitu kan, ujung-ujungnya ke sini kan gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya nggak harus ketemu lagi sama si Agripa sama si ini. Orang udah harusnya langsung ke Kaisar. Kok. Ya kan? Jadi ini udah Kaisar. jadi kayak pasti ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu. Ya, dan jadi kayak untuk entertainment tim gitu loh. Jadi ya udah deh, coba kita lihat dia mau ngomong apa gitu loh. Tapi di satu sisi buat Festus dia nggak ada tuduhan yang dia bisa tulis, nggak yang dia tulis. Jadi ya udah deh, kita bikin lagi, dihadapkan sama si Agripa, ya dengan udah pasti dengan harapan nanti dia ngomong salah biar ada sesuatu yang ditulis. Nah ini dia nih kesalahannya gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada kesalahan apa-apa gitu, tapi dibuat ini untuk dicari lagi siapa tahu ada kesalahan yang dia tidak sengaja dia ngomong gitu loh. Nah, yang menarik adalah sebenarnya Raja Agripa ini dia itu bukan orang Romawi ya, seperti dia Herodes, cucu Herodes kalau nggak salah ya. Ya, betul. Jadi dia penguasa Yudea ya, kalau nggak salah, apa Galilea ya? Ya. Gue lupa. Yudea ya. Pokoknya dia tuh sebenarnya ya Herodes gitu ya. Maksudnya sebenarnya nggak ada urusan gitu. Jadi kayak Festus ini benar kayak cari-cari. Dia berusaha selalu cari-cari, cuman ya dia nggak ketemu, dia tahu gitu. Ya, karena kalau dia bawa orang ini untuk ke sana tanpa ada tuduhan apa-apa, malah dia yang kelihatan kayak nggak kerja, nggak ngerti gitu apa-apa. Dia yang kena. Apa gitu loh. Gue juga perlu something nih gitu. Iya. Dia perlu panggung. Iya, dia perlu ada lah gitu, ada apa yang dia bisa. Event. Ya, gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Ya. Lanjut ke 26 deh, Ben baca. Jadi, sorry mau nanya lagi dong. Untuk posisinya jadi itu di luar hierarkinya kerajaan Romawi si Raja Agripa ini ya? Iya. Jadi betul. Jadi satu konteks yang kita perlu ngerti di saat itu kan ada pemerintahan Romawi, ada bangsa Yahudi yang tadinya juga udah ada gitu. Tapi kan sekarang mereka kayak dikontrol di bawah pemerintahan Romawi. Kan? Ya, jadi dari sisi Yahudinya juga masih ada yang istilahnya orang-orang gedenya nih gitu loh, pejabat-pejabat gedenya. Oke, berarti kayak sama si Festus posisinya ya nggak bisa disamakan ya? Nggak bisa. Ada di mana gitu ya? Karena ini di dua entity pemerintahan. Ya. Oke. Baik. Lanjut ya. Ya. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa siapa nih? Minta Irsanto deh ya baca. Ya. Boleh. Deh. Ya. Oke. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Malah bisa jadi bersaksi ya di sini ya. Ya. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Lanjut aja.
lanjut lagi ya. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga, itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Amin. Ya, sampai di situ dulu. Oke. Sampai di situ dulu. Thank you buat bacanya. Lumayan banyak tadi. Ya, nggak apa-apa. Ya. Terus, nah tadi itu berarti kita apa nih yang mau dibahas nih? Yang highlightnya apa nih? Kalau saya melihat justru di titik-titik anti klimaksnya kehidupannya Paulus itu dia all out ya. Dia berusaha dengan segenap energi dan stamina yang tersisa itu dia sangat all out. Karena ini udah di level tertinggi dia katakanlah di-accuse untuk sesuatu yang nggak ada pasalnya nih. Kayak seperti itu. Ya, tapi justru disitulah dia all out. Iya. Gitu. Iya. Dan ya mumpung dia dikasih waktu dan tempat untuk berbicara, ya dia ceritain aja semua. Pokoknya itu semua adalah mengabarkan kabar baik sebenarnya. Iya. Gitu. Dan saya yakin sepertinya Paulus sudah tahu bahwa dia mendekati akhir hidupnya. Saya yakin dia udah tahu. Iya. Nah, nih yang tadi Irsan bilang nih, yang tentang Raja Agripa, ya kan? Nah itu dia. Makanya dia bilang, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi, gitu. Ya kan? Ya dia tahu lah orang memang dia dari situ kan, gitu. Ya terus tentang Farisi, ya Paulus juga bilang, ini gue dulu juga orang Farisi. Bahkan orang Farisi pun berbagai level, guys. Gitu. Nah, dia bilang nih dia dari mazhab yang paling keras dalam agama kita. Itu kalau sekarang kita lihat di Israel itu ultra ortodoks. Jadi bukan cuma yang ortodoks doang, ini namanya ultra ortodoks. Nah, di sana itu pernah tuh ada satu restoran yang dia jual, kalau untuk orang Yahudi udah pasti makanannya kan kosher. Itu istilah halalnya mereka. Orang Yahudi kosher, nggak makan babi juga. Gitu. Nah, datanglah ini orang-orang tur dari Indonesia yang makan di situ, cuman beli makanannya, terus makan di situ, buka sambal kita biasa kan orang Indo suka bawa sambal tuh. Langsung. Sambal itu semua peralatannya dibuang langsung sama dia. Dia punya pisau, dia punya piring, jadi buat dia itu udah jadi nggak kosher lagi. Najis kalau kita baca di Bible. Sampai today they are doing that. Gitu. Jadi makanya dia bilang aku ini dari
Farisi yang ultra ortodoks itu. Jadi gue tahu sebenarnya gitu, sebegitunya. Makanya dia mulai sharing, mulai kasih tahu kesaksian dia sampai gimana dia ketemu perjumpaan dengan Tuhan Yesus apa segala macam. Gitu. Jadi disitulah kesaksian Paulus, ya kan? Apalagi yang diinin? Ben, itu dibuangnya di depan orangnya atau Ben? Ya. Itu dibuangnya di depan orangnya atau gimana, Ben? Ya, gue lihat itu sendiri. Langsung diambil begitu gitu? Begitu orang yang keluar, dia langsung ambil itu peralatannya, langsung buang di tong sampah. Gue lihat loh, itu kan besi, piring besi, bukan plastik ya. Piring keramik, itunya besi gitu loh, cutlery-nya. Jadi buang. Karena ada sambal-sambal itu. Gue tanya sama tour guide-nya, oh iya, emang kayak gitu. Tapi kita nggak dikasih fine atau extra charge gitu? Enggak, dia juga tahu kan, itu kan juga tempat turis, dia juga tahu. Dia juga nggak menolak orang itu datang, tapi kalau pada saat itu terjadi ya dibuang aja. Oh, dia udah siap rugi lah ya? Iya, gitu. Gila sih. Wow. Itu salah satu poin doang kan, tapi mereka masih begitu banyak kan, poin-poin yang banyak. Gitu. Makanya pada saat Tuhan Yesus gitu, semuanya kan tentang aturan. Ya kan? Kenapa muridnya nggak mencuci tangan dulu sebelum makan? Kenapa hari Sabat kok boleh menyembuhkan orang? Jadi semuanya it's all that gitu loh, peraturan itu. Tapi kalau perjanjian baru kan udah bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita kan, kalau kita udah berbicara tentang perjanjian baru gitu. Ya, tapi apa yang keluar dari hati kita ini yang dipermasalahkan. Betul. Nah, justru sebenarnya dia mau mengabarkan kabar baik itu gitu loh. Jadi nggak stop di situ, ini udah karena Tuhan Yesus sudah datang mau maju nih ke kabar baik dari yang apa yang kita baca di perjanjian baru. Iya. Ya. Oke. Lanjut ya. Irsan aja lah tanggung ya. Boleh. Masih satu cerita nih. Boleh. Tadi sampai ayat sekarang 24. ke 24 sekarang. 24 ya, oke. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Jadi dia juga tahu gitu loh. Tapi pada saat kita baca cerita ini, ya Tuhan Yesus juga pas lagi mau disalibkan juga sama. Lempar sana, lempar sini. Lempar sini, akhirnya ujungnya cuci tangan. Ya udah deh, lu yang urus sendiri deh, gitu. Balikin ke orang Yahudi. Nah sekarang Agripa nggak bisa ngomong gitu karena dia udah melihat semua itu terjadi, Tim. Iya. Dia melihat, karena dia bilang itu nggak terjadi di tempat terpencil. Basically satu bangsa Israel tahu tentang penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitan dia. Agripa ini masih ada berarti ya saat penyaliban itu ya? Mungkin masih kecil kali atau gimana ya, kita nggak tahu juga. Tapi udah pasti dengar. Tahu. Pasti dengar ya. Karena kan turun temurun ceritanya. History ya. Dan Paulus itu kan nggak lama perjalanan dia setelah setelah penyaliban itu. Tuhan, iya. Ya. Terus dia ke Damaskus kan habis itu. Dia mau habisin semua murid-murid Tuhan Yesus. Ketahuan malah gitu. Iya. Jadi tadi poin paling utamanya itu adalah di 23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah pertama yang bangkit dari antara orang mati. Iya. Dia yang pertama. Gitu. Iya. Dulu pas lagi kita ngomong gini banyak tuh kadang-kadang ada orang yang bilang, tapi Lazarus juga bangkit tuh dari matinya.
Yang membedakan itu sama Lazarus apa? Lazarus yang bangkitin Tuhan ya? Iya, naik ke surga ya? Ya, bedanya adalah Lazarus mati, bangkit, mati lagi. Oh, oke. Oh, ini naik bangkit ya. Bangkit dan tidak pernah mati lagi, hidup. Gitu. Iya. Oh, karena dia juga bilang ya di pasal sebelumnya ya bahwa hanya Paulus yang bilang bahwa Yesus ini tetap hidup. Ya kan? Yang ingat gak di pasal sebelumnya tadi? Ya, itu kan yang mereka nggak bisa terima gitu loh. Karena nggak pernah dengar kayak begini gitu loh. Siapa nih orang gitu. Tapi dia bukan orang, dia adalah Tuhan. Gitu. Makanya Tuhan Yesus juga disebut buah sulung. Yang pertama, yang bangkit dulu itu maksudnya. Gitu. Terus bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi itu dia tujuannya. Nah, itu hebatnya tuh si Paulus sampai kayak gini aja dia masih tetap itu kan melakukan amanat agung sebenarnya. Betul. Ya, betul. Kan? Keren banget. Keren banget. Bahkan kayak ya itu dia tetap berpegang berpegang dengan ini apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia gitu ya. Jadi dia tetap semangat melakukan hal itu. Iya, karena dia udah ngelihat banyak tim gitu loh di dalam semua keterpurukan dia atau kejayaan dia semuanya. Bahkan yang kalau dia udah lemes banget, Tuhan Yesus muncul, kasih tahu ya kan. Jadi gini, dan Paulus ini benar-benar memperlihatkan karakter Tuhan Yesus ya. Salah satunya adalah konsistensi sih, gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya setiap Paulus dihakimi, diadili, dia pasti dari awal deh hal yang kecil aja ya. Tapi dia kalau kita perhatiin, dia selalu pada saat sebelum dia bicara pasti dia memberikan isyarat dengan tangannya, gitu ya. Jadi kayak, hey, I want to say something yang important gitu kayak atau apa kan berarti kan dia mau semua orang dengerin ini. Gitu. Perhatiin. Gitu. Dan semua yang dia ngomongin itu semua sama dari pejabat satu ke pejabat yang lain dia menceritakan bagaimana dia mengalami Tuhan. Nah, ini satu hal yang kayak once kita mengalami Tuhan, ya udah kita ulangi itu terus gitu karena itu nggak akan pernah sia-sia sih didengar gitu. Sampai raja itu kan sharingan perjalanan hidup dia, perjalanan iman dia. Betul. Gitu. Nah, tambahin dikit lagi, Tim. Dan dia lakukan itu di dalam ketertiban, Tim. Betul. This is a very important point. Kadang kita saking semangatnya, kita mau di mana aja, pokoknya kita langsung mau keluar-keluar gitu misalnya. Dia enggak loh. Dia cuman pada saat, ya udah, Paulus, lu mau ngomong apa? Baru deh. Karena udah dikasih, ya kan gue dikasih ya. Kan lu yang ngasih spot, waktu, ya udah, gue pakai nih. Tapi kan dia nggak ngasal gitu loh. Makanya dia bilang, dia itu hidupnya nggak kayak orang meninju asal-asalan di udara gitu. Good fight kan dia bilang gitu. I have finished my race gitu dia bilang. A good fight. Iya. Ini benar-benar jadi gini, gue pernah ngobrol sama Benny kalau ditanya kalau mati nanti mau ketemu siapa gitu. Dari tokoh Alkitab mau ketemu siapa gitu. Ya gue mau ketemu Paulus gitu. Mau ngobrol-ngobrol sama dia. Ngobrol-ngobrol ya. Iya, luar biasa men. Oke. Ben, teman-teman kayaknya kita udah mesti selesaikan sesi ini. Ya. Oke. Thank you so much udah join hari ini. Kita udah kita selesaikan di pasal ke-26 ya barusan ya. Iya. Tinggal 27 dan 28 Tim. Jadi dan next-nya nih kita pengen baca surat-surat Paulus. Ya. Kita mulai secara kronologis. Galatia ya kalau nggak salah. Gitu, ya. Gitu. Ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah menyaksikan juga ataupun mendengarkan program online Bible Reading ini. Selalu jaga kesehatan, tetap kreatif, tetap produktif, dan tetap dibaca firman Tuhan. Ya, tetap dibaca Bible-nya. Supaya kita semakin mengerti dan kita jadi tahu bagaimana kita menjalankan hidup di dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Semua. God bless. Thank you. Bye-bye.